Hulau, kita bertemu lagi dengan Miss Charming di pembelajaran merajut untuk pemula by Haha Craft. Oke, kita langsung aja. Di tahap ini kita akan berkenalan dengan teknik decrease. Jadi Beb, decrease ini dia kembalikannya dari increase. Kalau increase kan artinya penambahan. Sedangkan decrease itu artinya pengurangan dengan cara menggabungkan dua stitch atau lebih menjadi satu stitch atau satu rantai. Tapi sih biasanya cuma dua stitch aja ya yang digabungkan. Decrease disimbolkan seperti ini dan disingkat dengan huruf DEC. Sama seperti increase, decrease juga memiliki simbol yang berbeda-beda di setiap stitch-nya. Contohnya seperti ini, ada single crochet decrease yang disingkat dengan huruf SCDEC. Kemudian ada half double crochet decrease yang disingkat dengan huruf HDC-DEC. Kemudian ada double crochet decrease yang disingkat dengan huruf DC-DEC. Decrease berfungsi untuk mengurangi jumlah stitch, mengecilkan dan menutup suatu proyek rajutan. Contohnya seperti ini. Ini ada proyek rajutan, kalian lihat ya, perhatikan. Yang awalnya itu besar ya, stitchnya itu ada banyak ya. Makin ke atas ya, bentuk rajutannya itu semakin mengecil atau jumlah stitchnya itu semakin berkurang ya. Atau contoh lagi, nih kalian lihat, yang tadinya lubangnya itu besar seperti ini ya, lebar, makin ke atas lubangnya itu semakin kecil ya. Bila diteruskan makin ke atas lagi, nanti lubangnya itu akan menutup. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ya kita menyelipkan teknik decrease di beberapa barisnya ya. Jadi si decrease ini ingat ya, fungsinya itu untuk mengecilkan atau mengurangi jumlah stitch ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengecilkan suatu proyek rajutan, berarti kalian harus pakai teknik decrease. Oke? Cus, kita praktek. Pertama-tama seperti biasa siapkan alat tempurnya ya. Benang dan hakpen. Untuk media prakteknya kita akan pakai tusuk dasar single crochet ya. Jadi kita buat awalannya dulu. Kita akan buat 10 chain atau 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Karena di sini kita pakai tusuk dasar single crochet, kita akan tambahkan satu rantai lagi. Sip. Di baris pertama ini kita akan mengisi masing-masing rantainya dengan satu single crochet. Ya, kita skip satu rantai, pindah ke rantai yang kedua dan buat satu SC. Pindah ke rantai berikutnya, buat satu single crochet. Pindah ke rantai berikutnya, buat satu SC. Tinggal rantai terakhir kita isi dengan satu SC. Oke, sip. Pastikan ya guys, masing-masing rantainya diisi dengan satu single crochet aja dan total single crochetnya ya di baris pertama ini harus ada 10 single crochet. Oke, kalau hitungannya udah pas, kita lanjut baris 2. Tambahkan satu rantai lagi. Sip. Di baris kedua ini kita akan mulai merajut decrease ya. Yang perlu kalian ketahui, di setiap stitchnya itu teknik merajut decrease-nya itu berbeda-beda. Seperti merajut single crochet decrease sama half double crochet decrease itu cara merajutnya itu berbeda ya. Jadi kita akan ulik satu-satu. Oke, pertama kita akan belajar merajut teknik single crochet decrease ya. Ini kita udah menambahkan satu rantai, putar rajutannya. Kemudian
Kita skip satu rantai ya, yang ini kita akan mulai merajut di rantai yang kedua ya, yang ini. Oke, perhatikan ya. Masukkan hakpen di rantai yang kedua ya, yang ini. Kita tarik benang. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Seperti ini ya. Tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk. Kemudian masukkan hakpen di rantai berikutnya ya, di rantai yang baru. Nah, tarik benang. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip, ya. Untuk besar lubangnya itu jangan terlalu longgar, jangan terlalu kecil. Jadi sedang aja ya, disesuaikan dengan ukuran hakpen. Oke, seperti ini. Setelah memiliki 3 loop ya, kita lilit benang seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam 3 loop ya, pelan-pelan aja. Oke. Nah, ini dia guys, penampakan single crochet decrease ya. Jadi kita telah menggabungkan 2 stitch atau 2 single crochet menjadi satu rantai atau satu stitch seperti ini. Oke. Kita ulangi lagi ya. Masukkan hakpen di rantai berikutnya. Tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Masukkan hakpen ke rantai yang baru atau ke rantai berikutnya. Tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Kemudian kita kunci ya. Kita lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 3 loop. Oke, kita sudah membuat single crochet decrease ya. Kita ulangi lagi, masukkan hakpen di rantai yang baru. Tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi, masukkan hakpen ke rantai yang baru atau ke rantai berikutnya. Lilit benang, arahkan mata hakpen ke atas. Dan buat single crochet decrease ya, masukkan ke dalam 3 loop. Sip, tuh, oke. Jadi single crochet decrease itu dia menggabungkan 2 single crochet menjadi satu rantai ya. Kita lanjut membuat half double crochet decrease. Oke. Kita buat pondasinya dulu ya. Buat 2 chain. Sip. Kita putarkan rajutannya. Nah, oke. Seperti biasa, kita skip 2 rantai dan mulai di rantai yang ketiga. Oke. Pertama-tama kita lilit benang dulu 1 kali ya. Tahan, skip 2 rantai dan mulai merajut di rantai yang ketiga. Masukkan hakpen di rantai yang ketiga. Tarik. Oke, arahkan mata hakpen ke atas seperti ini ya. Tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk. Kemudian kita lilit 1 kali benang seperti ini, tahan, dan masukkan hakpen ke rantai yang baru atau ke rantai berikutnya. Nah, lalu kita tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Ya, jadi sekarang kita sudah memiliki 6 lilitan atau sekarang kita sudah memiliki 5 lilitan ya, bukan 6. 5 lilitan atau 5 loop. Kemudian kita lilit benang 1 kali lagi dan masukkan ke dalam 5 loop ya, pelan-pelan aja. Oke. Nah, itu dia ya cara merajut half double crochet decrease ya. Memang loopnya itu jadi banyak ya. Tuh. Dan ini penampakannya ya, penampakan half double crochet decrease ya. Kita telah menggabungkan 2 half double crochet menjadi satu rantai.
Oke. Kita ulangi lagi ya. Pertama-tama kita lilit benang dulu 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas, tahan dengan ibu jari, lilit benang, oke, tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk, masukkan hakpen di rantai yang baru atau di rantai berikutnya, tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, kita sudah memiliki 5 loop. Kemudian lilit benang, masukkan ke dalam 5 loop. Pelan-pelan aja, diutek-utek ya, biar masuk. Sip. Kita sudah membuat HDC decrease. Sekali lagi ya, lilit benang 1 kali. Tahan, masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Tarik, arahkan hakpen ke atas. Sekali lagi, lilit benang. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai yang baru. Tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Kita lilit benang 1 kali lagi, masukkan ke dalam 5 loop. Oke, nah itu dia guys cara merajut half double crochet decrease ya. Half double crochet decrease ini kita menggabungkan 2 HDC menjadi 1 rantai atau menjadi 1 stitch. Oke. Lanjut lagi, yang ketiga adalah double crochet decrease ya. Untuk double crochet ini kita bisa buat 2 sampai 3 rantai ya, tapi di sini aku mau 3 rantai aja. Nah, gini ya, kita balikkan rajutannya. Lalu kita skip 3 rantai ya dan mulai merajut di rantai yang keempat. Oke, pertama-tama kita lilit benang dulu 1 kali seperti ini, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen di rantai yang keempat, ya, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, kemudian kita lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop dulu, oke, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen ke rantai yang baru. Oke, seperti ini ya. Tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas. Kemudian kita lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Ya, di sini kita sudah membuat setengah DC ya. Kemudian kita lilit benang 1 kali lagi dan masukkan ke dalam 3 loop. Sip. Nah, ini dia guys penampakan double crochet decrease ya. Ini lebih terlihat ya, kita menggabungkan 2 double crochet menjadi 1 stitch atau menjadi 1 rantai. Ya. Kita ulangi lagi, lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Kita lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan ke rantai berikutnya, tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, oke. Lalu lilit benang 1 kali dan masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Oke, kita sudah membuat DC ya atau double crochet di
decrease dengan cara menggabungkan 2 double crochet menjadi 1 rantai. Ulangi lagi, lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen ke dalam rantai, tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Sekali lagi, lilit benang, masukkan ke dalam 3 loop. Sip. Itu dia cara merajut double crochet decrease ya. Kita lanjut yang terakhir, yaitu triple crochet ataupun treble crochet decrease. Kita buat 4 rantai dulu untuk fondasinya. 3, 4. Kemudian kita balikan. Sip. Oke, kita lilit benang 2 kali. 1, 2. Kemudian kita tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk. Skip 4 rantai dan kita akan mulai merajut di rantai yang ke-5. Tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas. Lalu kita lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Kemudian kita lilit benang 2 kali. 1, 2. Setelah itu kita tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen ke rantai berikutnya atau ke rantai yang baru. Tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke, ini sudah setengah triple crochet ya. Kita lilit benang sekali lagi, masukkan ke dalam 3 loop. Oke, kita sudah membuat triple crochet ataupun treble crochet decrease ya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Kita sudah menggabungkan 2 triple ataupun treble crochet menjadi 1 rantai atau menjadi 1 stitch ya. Kita ulangi lagi. Lilit benang 2 kali. 1, 2. Kemudian tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang. Masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lalu kita lilit benang 2 kali. 1, 2. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi, lilit benang, masukkan ke dalam 3 loop. Sip, kita sudah membuat triple ataupun treble crochet decrease. Kita ulangi sekali lagi, lilit benang 2 kali. Oke, tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Tarik. Arahkan ke atas.
Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi, lilit benang 2 kali. Tahan, masukkan hakpen di rantai yang baru atau rantai berikutnya. Tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, kita lilit benang 1 kali lagi, masukkan ke dalam 3 loop. Oke, itu dia guys cara merajut teknik decrease di masing-masing stitch-nya. Jangan sampai lupa ya, buat teman-teman yang masih kesusahan, jangan menyerah, ulang terus video ini sampai teman-teman merasa bisa. Oke? Sekarang kita akan mempraktekkan teknik decrease ke dalam rajutan. Untuk media prakteknya, kita masih pakai tusuk dasar single crochet ya, meneruskan yang tadi. Oke? Kita mulai buat 1 rantai dulu untuk pondasinya. Putar rajutannya. Sip. Skip 1 rantai ya, seperti biasa. Kita akan mulai merajut di rantai yang kedua. Oke. Kita masukkan hakpen. Tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen di rantai berikutnya. Tarik, arahkan mata hakpen ke atas, dan buat 1 SC di kris. Oke, sip. Untuk rantai berikutnya, sampai rantai terakhir, kita akan isi dengan 1 SC aja ya. Jadi, masing-masing rantainya diisi dengan 1 SC. Kita mulai masukkan hakpen, tarik benang, dan buat 1 SC. Masukkan hakpen, tarik, buat 1 SC. Tarik benang, buat 1 SC. Tinggal rantai terakhir kita isi dengan 1 SC. Oke, sip. Baris kedua sudah selesai. Di baris kedua ini pastikan jumlah stitchnya atau jumlah rantainya harus ada 9 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah pas ya. Kita lanjut baris 3 buat 1 rantai. Putar rajutannya. Sama seperti tadi ya, kita akan isi rantai kedua dan ketiga dengan 1 SC decrease. Oke, skip 1 rantai, masukkan hakpen di rantai yang kedua, tarik. Kemudian masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik benang, arahkan mata hakpen ke atas, dan buat 1 SC decrease. Oke, sip. Sama seperti tadi, untuk rantai yang ini sampai yang terakhir kita akan isi dengan 1 SC aja ya. Jadi masing-masing rantainya itu diisi dengan 1 single crochet. Masukkan hakpen, tarik, buat 1 SC. Masukkan hakpen, buat 1 single crochet. Masukkan hakpen, tarik, buat 1 single crochet. Tinggal rantai terakhir ya, kita isi dengan 1 SC. Sip, baris ketiga sudah selesai ya. Di baris ketiga ini pastikan total stitchnya itu harus ada 8 rantai atau 8 stitch ya. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah pas. Kalau udah pas lanjut lagi ke baris 4. Buat 1 rantai, putar rajutannya.
Kita skip satu rantai dan kita akan awali dengan mengisi satu single crochet decrease ya, atau membuat satu SC decrease. Skip satu rantai, masukkan hakpen di rantai yang kedua, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, tahan, masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik, dan buat satu single crochet decrease. Sip ya. Untuk penempatan decrease ini tidak harus di awal ya. Kalian bisa di ujung, di akhir, di tengah, dimanapun itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke? Nah, untuk rantai berikutnya sampai rantai terakhir kita isi dengan satu single crochet aja ya. Sama seperti sebelumnya. Oke? Kita buat satu SC. Oke, tinggal rantai terakhir kita isi dengan satu single crochet. Sip. Ya, untuk di baris ke berapa nih? Keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk di baris keempat ini total rantainya harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, harus ada 7 stitch atau 7 rantai. Oke, kalian teruskan sampai baris ke-10. Untuk caranya sama aja ya. Jadi untuk awalannya kita isi dengan satu SC decrease ya. Kemudian untuk sisa rantainya kita isi dengan satu SC aja ya. Jadi diawali dengan satu single crochet decrease dan sisanya diisi dengan satu SC. Ya, lakukan ya, ulangi cara yang sama sampai baris ke-10. Oke, kita akan bertemu di baris ke-10. Oke. Skip satu rantai. Masukkan hakpen, tarik benang, tahan, masukkan hakpen, tarik, dan buat satu SC decrease. Masukkan hakpen, tarik. Baris ke-9 sudah selesai, kita lanjut baris ke-10. Kita buat satu rantai dulu untuk pondasinya, putar rajutan, sip. Di baris ke-10 ini tersisa tinggal 2 rantai ya. Cukup untuk buat satu decrease. Oke, kita mulai skip satu rantai. Masukkan hakpen, tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya ya, atau rantai terakhir. Kita tarik benang. Oke, lilit benang sekali lagi dan buat satu SC decrease. Sip. Ya. Baris ke-10 sudah selesai. Kita fasten off ya, atau kita matikan benang dengan membuat satu rantai. Sip, kita kencangkan. Oke, jadi itu dia guys, cara merajut teknik decrease ya. Kalian perhatikan seperti yang aku katakan sebelumnya. Decrease itu dia berfungsi untuk mengurangi jumlah stitch, mengecilkan dan menutup rajutan. Contohnya seperti ini ya. Yang awalnya itu ada 10 single crochet atau 10 stitch ya, makin ke atas stitchnya itu makin berkurang. Karena di setiap barisnya ada decrease ya, karena si decrease ini dia mengurangi jumlah rajutan. Perhatikan ya, yang tadinya besar makin ke atas semakin kecil ya. Oke Besti, kita cukupkan videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang masih nggak ngerti ataupun ada pertanyaan, tulis aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya.